Assalamualaikum ya ikhwan. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga untuk terus memberikan support kepada kami dalam menebar syiar Islam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat setelah iman adalah sholat. Kenapa? Karena baik dan buruknya akhlak seseorang ini bergantung kepada sholat. Bahagia dan sengsaranya kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat tergantung pada sholatnya. Tenang dan tidaknya hidup manusia dunia akhirat tergantung pada sholat. Bahkan hadirin yang mulia, pembeda antara orang kafir dan orang Islam ini adalah sholat. Sehingga sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang terus-terusan meninggalkan sholat, dihukumkan kafir. Sebagian ulama, sebagian berpendapat kalau dia yakin sholat itu tidak wajib, baru dia kafir. Tapi kalau dia masih yakin sholat itu wajib, cuma dia meninggalkan sholat itu, belum dianggap kafir. Sebagian ulama, sebagian ulama mengatakan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Yakin tak yakin sholat itu wajib, asal dia meninggalkan sholat, kafir. Secara otomatis langsung batal akad nikahnya. Saking pentingnya ini sholat tidak boleh. Maka kalau ada orang yang pertama kali masuk Islam dahulu, yang pertama kali diajarkan oleh baginda adalah sholat. Anak-anak yang mau akil balik atau yang sudah mendekati umurnya untuk mukallaf ini, yang ditekankan oleh baginda Nabi adalah sholat. Sehingga pada hari ini kalau ada PAUD atau TK yang mengajarkan manasik haji, diajarkan anak, bukan salah, tapi alangkah tepatnya difokuskan sholat ini adalah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalaulah puasa itu masih ada uzur, masih bisa orang meninggalkan puasa dan diperbolehkan oleh agama. Contoh orang tua, orang sakit, boleh dia tidak puasa, uzur, walaupun dia nanti bayar fidyah.
haji diwajibkan bagi orang yang mampu, dan banyak orang yang tidak mampu, maka dia boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Zakat, banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia miskin, bahkan dia dikasih zakat. Tapi kalau masalah sholat hadirin yang mulia, tidak ada kata uzur dalam sholat ini. Tidak ada kata uzur. Selagi akal masih ada, tetap wajib hukumnya kita meninggalkan sholat. Ya, kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, duduk tidak bisa boleh tidur, tidur miring tidak bisa boleh terlentak. Tidak ada rasa wajib hukumnya kita masalah sholat hari yang mulia. Nah, ini sekarang yang banyak ditinggalkan oleh generasi muda kita hari ini. Termasuk hari ini, Masya Allah, saya lihat di tempat kerja, di proyek, Masya Allah, ada yang sholat, ada yang tidak. Sementara sabda Nabi, man tarakas sholat hatta madha waktuha summa qada. Dia pada dia qada, barang siapa yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktunya, summa qada, dia qada padahal dia tidak meninggalkan sama sekali, dia qada, uziba binnar hukta, dia akan disiksa di dalam neraka ini selama satu hukum. Yang namanya satu hukum ini masa yang sangat panjang. Sebagian ulama berpendapat sama nunasarah 80 tahun ukuran tahun akhirat. Sementara yang setahun ini terdiri dari 360 hari dalam setahun. Kemudian di tiap-tiap tahun itu terdiri dari satu tahun terdiri dari 12 bulan, satu bulan terdiri dari 30 hari. Yang satu hari ini miqdaru al-fasanah, ukuran akhirat satu hari akhirat ukurannya adalah al-fasanah, 1000 tahun dunia. Sementara siksaan orang yang mengkodok sholatnya ini adalah satu hukum 80 tahun. Nah, kita tahu kira-kira hitungan itu. Coba kita bayangkan hadirin. Makanya awal yang paling ditekankan oleh baginda Nabi adalah sholat. Begitu juga nanti Abdu yawmal qiyamah as-salah, sabda Nabi. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka amal-amalnya yang baik, amal-amal yang lain ikut baik. Hajinya akan baik, sedekahnya akan baik, zakatnya akan baik. Wa in fasadat, akan tapi jika rusak sholatnya ini, fasada sairu amali, amal-amal yang lain pun ikut rusak. Jadi barometer orang ini akan selamat nanti di akhirat adalah sholat. Masya Allah. Dalam sebagian riwayat dijelaskan, man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang menjaga sholatnya, akramahullahu bi khamsi hisani, Allah akan memuliakan orang yang menjaga sholat ini dengan 5 perkara, 5 jaminannya. Yang pertama, yarfa'u anhu diqan aish, akan diangkat oleh Allah orang yang diqan aish, artinya sempit, aish hidup, akan diangkat dari kesempitan hidup, akan diangkat dari segala macam problema atau masalah dalam hidup, Allah akan hilangkan. Nah, jadi kalau kita punya masalah
mau lurus hari kiamat ya insyaallah. Karena Rasulullah sudah berjanji, Al-Quran sudah berjanji, Allah sudah janjikan kita. Kalau kita ada masalah sholat, bahkan Allah firmankan dan merupakan wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Apapun masalah kita, apapun masalah kita, punya utang, sholat hajat, bingung dengan pilihan, sholat istikharah. Kalau sholat kita benar, insya Allah semua permasalahan dalam kehidupan kita ini Allah akan angkat hari kemudian. Kemudian yang kedua adalah yarfa'u anhu adzabal qabr. Allah akan angkat daripada orang yang menjaga sholat ini daripada azab kubur. Dia selamat dari azab kubur. Kalau di kubur kita sudah selamat, petanda bahwa kita akan bahagia di akhirat. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan menuju kampung akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisyah. Kalau dikubur orang selamat, maka setelah kubur nanti dia akan tambah selamat, tambah mudah dengan urusan-urusan yang ada di masa di kampung akhirat sana. Wa illam yanju, akan tapi kalau dikubur tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu, maka setelah kubur nanti akan tambah sengsara. Masya Allah, dengan menjaga sholat insya Allah selamat dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semua ini dan dari azab kubur, amin. Kemudian hari ini yang mulia, yang ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyamini. Orang yang menjaga sholat ini nanti di masa di hari kiamat akan diberikan catatan amalnya oleh Allah melalui tangan kanan. Kalau orang sudah menerima catatan amalnya tangan kanan, petanda dia akan selamat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah, barang siapa yang diberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, enteng, penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah. Selamat. Tapi sebaliknya, wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Dan orang yang diberikan catatan amal melalui punggung atau dari belakang, wara'a, belakang, maka dia akan menjerit, yad'u thubura, menjerit-jerit, teriak-teriak, celaka saya hari ini. Dia sudah tahu dia, maka dia berteriak menyesal, nangis, meratap. Nah, orang yang menjaga sholat insya Allah akan diberikan catatan amal dari tangan kanan. Mudah-mudahan kita hadir catatan amal kita dari tangan kanan. Kemudian hadir yang mulia, yang kelima, daripada jaminan orang yang menjaga sholat ini adalah wa yamurru 'ala sirat kalbar. Dia akan melewati titik sirat nanti kalbar, seperti kilat yang menyambar. Masya Allah, saking cepatnya dari yang mulia. Sholat dan di situ adalah rintangan terakhir. Sirat adalah merupakan ujung daripada keselamatan seorang selamat dan tidaknya.
Kalau orang yang menjaga sholat ini nanti tak terasa, bahkan dia tidak sadar. Katanya dulu di dunia kami dijerat ada sirat. Mana sirat itu? Tidak sadar dia sudah nyampe surga. Kok ini surga? Siratnya mana? Nah, coba antum lihat ke belakang. Nah, begitu dia melihat ke belakang itu orang yang berjatuhan itu kayak hujan. Baru dia sadar, baru dia bersyukur. Hadirin Allah. Jadi tenangnya, selamatnya kehidupan seseorang baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat sana nanti adalah sholat. Dan baik buruk akhlak seseorang itu tergantung pada sholatnya. Benar jujur orang itu tergantung pada sholat. Soalnya tidak mungkin orang itu akhlaknya buruk, muamalahnya buruk, muasyarahnya itu kalau sholatnya itu benar, tidak mungkin. Karena ayat Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini yang akan mencegah dia dari berbuat yang salah begitu. Sehingga orang itu kalau sudah benar sholatnya tidak mungkin dia akan berbuat salah. Lalu bagaimana ini orang rajinnya sholatnya rajin, ke masjid lancar gitu ya, sedekahnya juga tidak mau kalah, tapi maksiatnya lancar juga gitu. Nipu orang, kadang ya menyakiti orang, lancar juga. Nah ini bermakna sholatnya belum beres, sholatnya belum dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Zaman Nabi ada sahabiah wanita, diceritakan oleh seorang sahabat itu perempuan. Harinya siangnya dia puasa, sholat, malamnya dia sholat terus itu. Tapi dia menyakiti tetangganya, sakit hati gara-gara ucapannya yang tidak baik. Maka sabda Nabi, la khairu fiha, tidak ada kebaikan dalam diri seorang itu walaupun dia sholatnya itu rajin, tapi sholatnya ini belum beres, belum menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang rajin sholat, kemudian yang lainnya amalan yang lain itu tidak beres, berarti ada masalah dengan sholatnya. Sholat ini ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau sudah pas rukun syaratnya ini sudah dikehendaki oleh baginda Nabi, maka pasti orang itu akan baik. Firman Allah tidak akan mungkin salah, tidak mungkin meleset, dan mustahil Allah itu akan berdusta. Nah hari ini sebagai renungan kita, kalau ada umpama sesuatu yang tidak terselesaikan dalam diri kita, ada salah dalam diri kita, maka kita sama-sama untuk memperbaiki tertib zahir sholat. Karena maksud tujuan dari sholat ini adalah bagaimana kita membawa sifat-sifat taat yang ada di dalam sholat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu maksud tujuan daripada sholat. Contoh di dalam sholat kita baca Quran. Nah, sifat taat baca Quran dalam sholat ini kita bawa ke dalam kehidupan di luar sholat. Maka di luar sholat pun kita baca Al-Quran. Di dalam sholat ada zikir, di luar sholat pun kita ada zikir. Di dalam sholat kita baca selawat, di luar sholat pun kita baca selawat. Di dalam sholat kita tundukkan pandangan, di luar sholat pun kita tundukkan pandangan. Di dalam sholat ada salam, bagaimana di luar sholat pun kita tebar salam. Nah ini maksudnya. Nah kalau orang bisa taat dalam sholat ini, insya Allah alamat dan ciri. Dan bagaimana kita berusaha
seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Ada tertib cara, tertib waktu, dan tertib tempat. Caranya berjamaah, waktunya di awal waktu, kemudian caranya adalah berjamaah. Nah, ini tertib yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tempatnya di mana azan dikomandangkan, baik di masjid, di aula, di proyek, di hutan, di sawah, silakan. Bahkan dari riwayat di dalam kitab Fadail Amal, orang yang sholat, yang mengembala kambing atau yang kerja di hutan atau di sawah, di sana dia kumandangkan azan, kemudian dia mengajak teman-temannya untuk berjamaah. Di sana dia mendapatkan khamsina darajah, 50 derajat. Kalau di masjid kan 27, ada riwayat 26. Tapi kalau di hutan 50 derajat hatinya mulia. Gimana caranya? Kenapa? Karena Allah puji dalam kesibukan, dalam keletihan seperti itu, mereka mampu mengumandangkan azan kemudian sholat berjamaah. Nah, itu adalah mulia. Mudah-mudahan kita bisa dengan sempurna dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, mungkin barangkali itu waktu Isya ini sudah mepet ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita turut doa para majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.